Wira Utama, tersenyumlah untuk Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah nahmaduhu wa nasta'inu wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan perlombaan pidato meskipun dalam sistem daring. Salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang ini. Hadirin Dewan Juri yang saya hormati, Bapak dan Ibu yang saya hormati, serta rekan seperjuangan yang saya hormati. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato mengenai Pancasila. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setiap generasi mengalami perbedaan serta perilaku dan zaman yang berbeda dari masa ke masa. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda sudah sewajarnya belajar dari generasi sebelumnya, namun kita harus lebih kreatif dan inovatif agar terhindar dari rutinitas yang membelenggu kreativitas kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, peran generasi muda sangatlah diperlukan untuk kesinambungan dan kemajuan bangsa ini agar semakin berkembang dan mengikuti peradaban dunia. Itulah pentingnya kita belajar dari sejarah, karena dari sejarah kita dapat memilah-milah mana yang benar, mana yang baik, dan mana yang berguna bagi kelangsungan hidup kita dan bangsa kita. Dan jangan sampai sejarah yang kelam dari masa lampau terulang kembali. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tantangan yang kita hadapi tidaklah mudah. Tahun ini bahkan tahun depan situasi sulit yang kita hadapi tidaklah mudah. Situasi di mana perilaku daya juang kita sebagai bangsa Indonesia memerlukan kerja keras agar mampu melewati masa sulit ini. Kita tidak sendirian. 215 negara di seluruh dunia mengalami kondisi seperti kita. Semua dalam kesulitan, namun perlu kita sadari, semua negara di dunia tengah berlomba-lomba menjadi pemenang dalam pandemi ini, menjadi pemenang dalam pengendalian virus, dan menjadi pemenang dalam pemulihan ekonominya. Sebagai bangsa yang besar, kita harus bisa tampil menjadi pemenang, kita harus optimis, dan kita harus mampu menciptakan peluang di tengah pandemi ini. Kita harus menjawab semua itu dengan inovasi dan karya nyata. Dan kita tidak boleh berhenti untuk berkreasi, berinovasi, bahkan berprestasi di tengah pandemi ini. Ayo, mari kita buktikan, kita tangguhkan, kita menangkan masa depan kita, dan kita wujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sesuai dengan tema hari Pancasila, gotong royong merupakan budaya luhur bangsa Nusantara yang mana menurut Insinyur Soekarno inti atau saripati dari kelima sila Pancasila dapat kita peras menjadi ekasila gotong royong, yang mana di dalamnya telah tersirat maksud dan tujuan guna kepentingan kita bersama, yaitu saling bahu-membahu, bekerja sama, meringankan beban orang lain, mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan dan peradaban. Akhir kata, semoga Pancasila tetap menjadi abadi dari masa ke masa, dan kita sebagai bangsa Indonesia harus
memiliki dasar negara Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup kita bersama, yang mana di dalamnya telah tersirat nilai-nilai luhur dari pendiri bangsa kita, yang telah mencap segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di tingkat nasional serta bermasyarakat dalam skala internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pidato yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.